Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast kita yaitu podcast abal-abal. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang sedang ramai terjadi nih di dunia pendidikan digital, yaitu ilusi cognitive instant verification atau ketergantungan terhadap artificial intelligence seperti ChatGPT, Gemini maupun Copilot jika ditinjau dari teori pemrosesan informasi. Nah, saat ini AI sudah menjadi bagian dari kehidupan belajar kita. AI membantu mencari referensi, menjelaskan materi, menyusun tugas, bahkan membantu kita untuk menjawab soal nih. Di satu sisi, tentu AI memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan yang menarik nih. Apakah AI benar-benar membuat proses belajar menjadi lebih baik? Atau justru membuat kita merasa sudah memahami suatu materi padahal prosesnya belum benar-benar terjadi begitu. Nah, untuk membahas fenomena tersebut, saya akan berdiskusi bersama kedua rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Ayu, lalu di sebelah kiri saya ada Firmus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lanjut ke pembahasannya. Dipersilakan Ayu. Oke, terima kasih Abe. Kalau kita bicara tentang AI, saya rasa kita harus melihat secara lebih objektif. Belakangan ini AI dibahas, pendapat orang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang menganggap AI adalah solusi dari setiap permasalahan yang ada, dan yang kedua, ada yang menganggap AI membuat mahasiswa jadi malas berpikir. Padahal tidak sesederhana itu. AI bukan faktor utama penyebab perubahan belajar pada siswa. AI hanya sebuah alat sama seperti internet, kalkulator, atau mesin pencari. Dampaknya sangat tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Justru yang menariknya adalah perubahan kebiasaan belajar yang mulai terjadi. Misalnya pada beberapa tahun yang lalu atau di zaman dulu mungkin kita belajar dengan membaca buku, mencari referensi di jurnal, bertanya kepada dosen, lalu berdiskusi dengan teman. Namun, hal ini sekarang sudah dipersingkat. Kita tinggal mengetik pertanyaan di AI atau GPT, lalu penjelasannya langsung muncul dengan rapi, runtut, dan meyakinkan. Masalahnya bukan karena AI memberikan jawaban dengan cepat. Masalahnya adalah ketika kita menyamakan cepatnya memperoleh jawaban dengan cepatnya memahami materi. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Wah, berarti yang sebenarnya berubah itu bukan kemampuan kita ya, tetapi cara kita belajar setelah AI itu sendiri hadir. Betul sekali, saya rasa hampir semua mahasiswa pernah berada di situasi ketika malamnya kita belajar karena besoknya ada kuis. Saat kita membaca modul, ada satu materi yang sulit kita pahami. Kalau kita berada beberapa tahun yang lalu, mungkin kita akan membaca catatan kita, membaca materi, mencari referensi di jurnal, bertanya dengan teman. Tapi sekarang justru berbeda. Kita langsung membuka GPT lalu mengetik, tolong jelaskan materi ini dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dengan hitungan detik, AI langsung memberikan penjelasan yang rapi, runtut, dan kita bisa memahaminya. Lalu kita membacanya sebentar, tanpa sadar kita berkata, oh ternyata gampang ya, sekarang saya paham. Kata itu terdengar sederhana, tapi di situ letak persoalannya. Kadang rasa sudah paham, belum tentu kita benar-benar memahaminya. Materinya yang runtut, yang meyakinkan, sehingga kita merasa bahwa proses belajar sudah selesai. Padahal bisa saja kita baru saja menerima informasi, belum benar-benar memahami atau mengolahnya dalam sebuah pengetahuan. Nah, fenomena inilah yang disebut namanya ilusi cognitive instant verification. Namanya juga ilusi, di mana di sini seseorang merasa sudah memahami materi dengan memperoleh jawaban dengan cepat. Padahal belum tentu ia bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri atau menerapkan konsep yang sama dalam persoalan yang berbeda. Nah, saya setuju dengan poin itu. Kalau diperhatikan, AI sebenarnya tidak pernah membuat kita untuk berhenti berpikir. Yang sering terjadi, justru kita sendiri yang merasa bahwa pembelajaran itu sudah selesai jika kita sudah menemukan jawaban. Padahal, dalam pembelajaran, jawaban itu seharusnya menjadi awal untuk berpikir lebih jauh. Bukan akhir dari pembelajaran. Nah, jadi persoalannya bukan pada AI, melainkan pada kebiasaan belajar kita yang mulai berubah. Waduh, kalau begitu apakah fenomena seperti ini sudah mulai terlihat dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari nggak sih? Sangat terlihat tentunya. Misalnya nih, ketika kita mengerjakan tugas hal yang diberikan oleh dosen. Saya rasa kita sendiri atau hampir semua mahasiswa langsung menyuruh GPT untuk membuatnya, langsung dari pembahasan, dari awal hingga akhir.
bahasa hasilnya bagus, bahasa akademik, hasilnya rapi dan runtut. Lalu mereka langsung mengumpulnya langsung. Tapi ketika besoknya mereka presentasi, dosennya bertanya, kenapa Anda mengambil kesimpulan ini? Atau kenapa Anda mengambil judul ini? Mereka langsung membuka filenya, bukan karena mereka lupa membacanya, tetapi memang dari awal mereka sudah tidak memahami konsep atau isi yang mereka tulis dari makalah tersebut. Contoh lain nih, misalnya ketika kita besoknya ada ujian, malamnya kita sudah belajar nih, sudah memahami materinya dari AI. Lalu soal saat itu meminta tolong jelaskan dengan bahasa sendiri atau sekaligus menggabungkan materi itu. Kita kesulitan karena emang dari awal kita hanya menghafal dan memahami jawabannya saja tanpa memahami benar-benar konsep tersebut. Padahal belajar yang benar itu adalah ketika kita bertanya, ketika kita mengevaluasi jawaban tersebut, menganalisis dan mengalami kesulitan ketika kita belajar sebelum kita akhirnya bisa memahami dari konsep tersebut. Jadi kita awalnya akan merasa kesulitan sampai akhirnya kita bisa memahami dengan baik. Kalau mendengar persoalan tadi, di sini saya menemukan tantangan baru pada dunia pendidikan. Nah, selama ini kita sering fokus pada hasil akhir, misalnya jawaban benar. Padahal yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana proses dari berpikir mahasiswa sehingga mendapatkan jawaban tersebut. Nah, kalau seluruh proses berpikir diganti oleh AI, mungkin tugas selesai lebih cepat. Tetapi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah belum tentu ikut berkembang. Nah, itu sebabnya ada anggapan bahwa AI lebih pintar dari manusia, ya kan? Nah, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. AI memang memberikan jawaban dengan cepat dalam hitungan detik, tapi AI bukan manusia. AI tidak memiliki pengalaman belajar, tidak memiliki rasa ingin tahu, kreativitas, intuisi, dan juga rasa empati yang dimiliki oleh manusia. AI belajar dengan mengenali pola, dia memberikan respon sesuai dengan apa yang diminta oleh pengguna. Nah, maka itu AI butuh manusia. Manusialah yang akan mengendalikan AI tersebut, mengevaluasi, mengecek apakah respon yang dia berikan sesuai dengan konsep dan relevan. Nah, sebagai nantinya kita sebagai calon pendidik, tantangan terbesar kita bukan bagaimana cara menggunakan AI, tapi bagaimana kita bisa berpikir kritis ketika kita menggunakan AI tersebut. Tujuan pendidikan bukan tentang seberapa benar dan cepat kita memperoleh jawaban, tapi bagaimana kita bisa membentuk manusia yang memahami, menganalisis, dan berhasil mengevaluasi, serta dapat mengambil keputusan secara sendiri dan pribadi kita. Oke, saya sepakat. Artinya, pembelajaran di era AI tidak hanya cukup pada literasi digital saja. Mahasiswa juga harus memiliki literasi berpikir. Nah, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat proses belajar, bukan menggantikan proses belajar. Nah, kalau prinsip ini dipegang, AI justru dapat menjadi partner yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi dari diskusi ini kita bisa melihat nih bahwa persoalannya ternyata bukan terletak pada AI itu sendiri, tetapi pada bagaimana manusia itu memanfaatkan AI dalam proses belajarnya. Nah, kita sudah memahami fenomenanya, kita juga sudah melihat dampaknya dalam kehidupan mahasiswa kita sehari-hari ini. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab sih sebenarnya ya. Mengapa seseorang bisa merasa sudah memahami materi hanya setelah membaca jawaban dari AI selama beberapa menit itu? Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam otak ketika informasi itu diterima? Nah, disinilah kita langsung masuk ke pembahasan intinya nih. Agar fenomena ini lebih mudah dipahami, kita akan melihatnya melalui sudut pandang teori pemrosesan informasi, mulai dari bagaimana informasi diterima, disimpan, diolah, hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Oke, kalau dari pertanyaan tadi nih, mengapa seseorang sudah merasa paham dengan membaca jawaban dari AI dalam beberapa menit, selama beberapa menit? Nah, penjelasan ini, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pemrosesan informasi, di mana teori ini memandang bahwa belajar tidak hanya menerima informasi, tapi bagaimana informasi itu diterima, dipilih, diolah, disimpan, dan dapat digunakan nantinya. Nah, ada pun tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada sensory memory, yang dimana ketika kita membaca jawaban dari AI, informasi tersebut akan lewat melalui indera, yang dimana pertama misalkan itu mata untuk melihat teks jawaban dan telinga untuk mendengarkan penjelasan. Namun tidak semua informasi itu bakal lanjut ke tahap berikutnya.
hanya informasi-informasi yang diperhatikan yang bakal masuk ke tahap berikutnya, yaitu working memory atau memori kerja. Jadi jika informasi yang tidak diperhatikan, dia tidak akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap ini adalah working memory. Working memory ini dimana kita menghubungkan informasi yang baru dengan informasi atau pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita bisa membentuk suatu pemahaman. Apabila proses berlangsung secara aktif, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu disimpan di long time memory atau memori jangka panjang. Nantinya bakal bisa dapat digunakan. Artinya, menurut teori, proses informasi ini, belajar tidak berhenti ketika kita menerima jawaban. Tapi bagaimana justru belajar itu dimulai ketika kita meminta otak untuk memproses jawaban tersebut. Bagaimana kita bisa memahaminya, bagaimana jawaban itu bisa, kenapa bisa gini, gitu. Itu adalah tahap dimana kita memproses dari jawaban tersebut. Jadi tidak hanya berhenti di working memory, tapi ada tahap-tahap berikutnya sampai kita bisa lanjut ke long time memory, hingga kita bisa mengingatnya saat nanti kita menerapkannya. Wah, berarti dari fenomena-fenomena yang sudah kita bahas ini, membaca jawaban AI itu belum tentu membuat seseorang benar-benar belajar ya, Yuk ya. AI memang memberikan jawaban cepat dan meyakinkan. Tapi menurut teori pemrosesan informasi, rasa sudah paham belum tentu kita benar-benar memahaminya. Dan belum tentu itu tersimpan di long time memory kita. Itulah sebabnya mengapa mahasiswa sering lupa saat ujian. Karena mereka belum benar-benar memahaminya. Mereka belum masuk ke tahap long time memory. Mungkin dia berhenti di working memory. Jadi masalah utamanya itu bukan karena AI memberikan jawaban yang salah, tetapi karena kita terlalu cepat berhenti saat pemrosesan informasi tersebut. Gitu. Berarti AI sebenarnya hanya mempercepat akses terhadap informasi. Nah, yang menentukan kualitas belajar itu tetap bagaimana kita mengubah informasi tersebut ya. Benar, dalam teori pemrosesan informasi ada proses yang penting, yaitu proses elaborasi. Elaborasi ini adalah proses di mana informasi yang baru, kita menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Contohnya nih, ketika kita belajar dengan AI tentang algoritma, kita tidak hanya membacanya saja, teks yang diberikan atau pemaparan materi yang diberikan, tapi bagaimana kita mencoba untuk melatihan soal, di mana kita mencoba untuk memahami dengan bahasa sendiri, lalu kita mencoba untuk mengaitkan dengan proyek-proyek atau materi pada pertemuan atau sebelumnya. Sebaliknya, jika mahasiswa hanya menggunakan AI lalu hanya membaca jawaban yang diberikan oleh AI, itu justru kita merasa sudah memahami materi padahal pemahaman yang kita miliki sangat dangkal. Sedangkan dalam materi yang diberikan dari materi behavioristik, itu dijelaskan bahwa belajar yang hanya menerima jawaban instan itu cenderung kita terbiasa menerima jawaban tanpa mencoba latihan. Sedangkan dalam teori konstruktivisme, belajar itu dibangun secara aktif lewat pengalaman. Jadi tidak hanya menerima jawaban dari AI secara pasif, tapi bagaimana kita aktif dalam AI tersebut, kita yang dilibatkan dalam AI tersebut. Oh, jadi rasa bingung saat belajar sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari ya? Justru sebaliknya, dalam teori pemrosesan informasi, rasa bingung, kurang memahami itu adalah fase di mana otak kita sedang bekerja, di mana kita melatih otak kita untuk memahami suatu materi tersebut. Jika kita kebingungan lalu mulai dengan AI tanpa berpikir, itu menyebabkan kita malas untuk berpikir. Sebaiknya jika setiap kesulitan yang kita alami itu kita pikirkan dulu, kita mengajak otak kita untuk berpikir, bukan hanya untuk kita langsung bertanya ke GPT, membacanya saya tanpa memahaminya. Karena AI seharusnya itu sebagai teman kita, teman edukasi kita atau teman ngobrol kita ketika kita sedang mengalami kesulitan, bukan kita dikendalikan oleh AI. Nah, saya setuju. Artinya AI itu tidak menggantikan fungsi otak manusia. Nah, AI itu menyediakan informasi. Nah, sedangkan pemahaman tetap dibangun melalui proses berpikir aktif, reflektif, dan juga dari pengalaman belajar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut teori pemrosesan informasi, penyebab munculnya ilusi kognitif instant verification bukan karena AI memberikan jawaban yang salah ya, melainkan
karena proses pengolahan informasi yang sering berhenti sebelum mencapai pemahaman yang mendalam. Lalu bagaimana agar AI tetap dimanfaatkan sebagai alat belajar tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Mari kita bahas pada bagian solusi pembelajarannya. Oke, terima kasih. Nah, dari pembahasan sebelumnya, menurut saya, solusi yang paling tepat yaitu bukanlah kita menggantikan peran AI dalam proses belajar, melainkan bagaimana caranya kita memanfaatkan AI tersebut dalam proses belajar. Nah, AI itu sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu dalam proses belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Nah, mahasiswa tetap harus menjadi pemeran utama dalam membangun pemahamannya. Nah, ada salah satu pendekatan yang relevan dengan studi kasus sebelumnya, yaitu pendekatan Student Centered Learning atau biasa disingkat dengan SCL. Nah, dalam SCL ini, mahasiswa tidak hanya menerima jawaban saja, tapi juga aktif bertanya, berdiskusi, serta menyimpulkan hasil belajarnya sendiri. Nah, AI ini hanya memberikan informasi awal, namun sedangkan proses memahami materi tetap dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sebagai contoh, dosen memberikan studi kasus tentang etika penggunaan AI dalam pembelajaran. Nah, di sini mahasiswa boleh menggunakan ChatGPT atau AI yang lainnya. Nah, namun proses belajar tidak hanya berhenti di situ saja. Mahasiswa kemudian diminta membandingkan jawaban dari AI, membandingkannya dengan jurnal, buku, ataupun teori para ahli. Nah, mahasiswa kemudian diminta untuk mendiskusikan perbedaannya, menyusun argumentasinya sendiri, serta mempresentasikan hasil analisis tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, mahasiswa belajar memverifikasi informasi, tidak hanya menerima jawaban dari AI saja. Selain SCL, ada pendekatan yang juga relevan, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Nah, dalam PBL, mahasiswa belajar melalui penyelesaian masalah nyata. Nah, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mencari informasi dan juga memberikan berbagai alternatif solusi. Namun, keputusan akhir tetap harus dihasilkan dari proses analisis, diskusi, dan penalaran dari mahasiswa tersebut. Nah, dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh jawaban dari AI saja, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga komunikasi serta kolaborasi. Nah, pemanfaatan AI juga perlu didukung oleh kompetensi dosen melalui pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, melalui TPACK ini, dosen tidak hanya mampu menggunakan teknologi saja, tetapi mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, artinya AI ini dapat digunakan secara terarah sehingga dapat mendukung tujuan pembelajaran. Misalnya, AI dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan awal, contoh soal ataupun umpan balik terhadap tugas. Nah, selanjutnya, dosen tetap memberikan aktivitas yang mengharuskan mahasiswa berdiskusi, menjelaskan kembali konsep dengan bahasanya sendiri, serta mempertahankan argumentasinya. Nah, dengan demikian, teknologi benar-benar menjadi pendukung proses belajar. Nah, pada akhirnya, yang harus dibangun bukanlah ketergantungan kita pada AI, tapi bagaimana cara kita menggunakan AI itu secara kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, AI dapat membantu kita memperoleh informasi dengan cepat. Namun, kemampuan memahami, menganalisis, serta mengambil keputusan tetap merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, jika AI dimanfaatkan dengan prinsip tersebut, maka teknologi tidak akan melemahkan proses belajar, tetapi justru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Wah, berarti menarik banget ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi baik teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini kita dapat mengambil beberapa poin penting nih. Yang pertama yaitu artificial intelligence bukanlah penyebab utama menurunnya kualitas belajar. AI hanyalah sebuah teknologi yang dapat memberikan informasi dengan cepat yang menentukan kualitas belajar, tetaplah cara kita menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, berdasarkan teori pemrosesan informasi, belajar bukan sekedar memperoleh jawaban nih,
Belajar juga merupakan proses menerima, mengolah, menyimpan dan juga menggunakan kembali informasi tersebut. Jika proses tersebut berhenti hanya pada membaca jawaban AI, maka yang muncul adalah ilusi kognitif instant verification, yaitu merasa sudah memahami materi padahal kita pemahamannya masih kurang seperti itu. Lalu yang ketiga, solusi yang dapat diterapkan bukan dengan menghindari AI itu sendiri, melainkan memanfaatkannya secara bijak melalui pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan PBL, Problem Based Learning, serta didukung oleh kompetensi dengan melalui TPACK. Dengan demikian, AI menjadi alat yang membantu proses belajar, bukan menggantikan proses berpikir kita sebagai manusia. Jadi sebagai calon pendidik di bidang pendidikan teknik informatika, kita memiliki tanggung jawab nih untuk tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menggunakannya secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Semoga pada diskusi kita pada hari ini, kita semakin memahami bahwa tujuan pendidikan bukan hanya memperoleh jawaban yang benar gitu, tetapi membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan terus belajar sepanjang hayat, meskipun di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, terima kasih kepada Ayu dan juga Firmus atas diskusinya, serta kepada rekan-rekan yang sudah menonton di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku host Abe Rianta dan seluruh tim memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ciao.